Ya, saya Kristen, ya. Iya bang. Boleh saya bertanya? Ini kan Boleh. ruang diskusi ya. Iya silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Nah, saya bertanya sudah kepada banyak ustadz ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Suma, apa jawabannya? Begini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja? Ya kan, kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri-sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Maka saya bertanya kepada Allah, kepada pencipta, ya, kepada Bapa, ya, kenapa Engkau yang maha tahu, kalau tahu free will itu berbahaya, jangan hanya bilang jangan. Jangan bilang jangan kau makan buahnya. Tetapi janganlah sampai ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan sampai manusia itu punya kehendak bebas yang akhirnya Tuhan sendiri tidak mau bertanggung jawab. Kalau yang bagus dari Tuhan, yang jelek itu dari manusia. Nah itu, jawab. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan. Di ufuk yang berbeda, Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan, surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku? Dan seterusnya. Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begono, dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis. Bertanya, ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia. Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita, kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera, jadi sayur, jadi buah-buahan yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia?
Bersyukurlah kita ini sebagai manusia dicipta dalam bentuk fi aksari taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Makanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini atas intervensi pencipta kita, beliau Allah menyatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yaitu bagi mereka bermacam-macam kenikmatan sebagai pembalasan yang menyenangkan hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Aku Tuhan sudah menyiapkan segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa kau pikirkan dengan hatimu, pikirkan dengan otakmu itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya. Harusnya ini yang kita kejar. Karena biar bagaimanapun kita protes, kenapa, toh kita sudah ada jadi ciptaannya. Maka tugas kita sekarang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita hanya berserah diri, tunduk. Jangankan kita manusia ini, bumi ini pun tunduk. Alam semesta ini tunduk kepada esensi pencipta. Apatah lagi kita, hanya manusia yang sedikit kena hujan flu, sedikit tidak mandi panuan, sedikit kemudian kurang was-was perhatian kebersihan kena kurap, sedikit lagi kena jantung, stroke. Protes kepada yang Maha Kuasa. Tugas kita sekarang adalah berterima kasih. Telah diciptakan lubang hidung kita dua-duanya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas. Musim hujan repot jaga hidung. Mata kita satunya di depan, dua-duanya di depan. Celaka kalau mata kita disimpan satu di pintu toilet. Kalau yang masuk laki-laki, setengah mati kita untuk nutup. Ini kita kudu wajib bersyukur malah, bukan mencari kenapa. Karena berjuta kata kenapa pertanyaan kita susun sampai ke langit pun tidak akan merubah kemudian kodrat yang sudah ditentukan oleh pencipta kita. Kita manusia, maka kita harus tunduk kepada keadaan. Coba 10 tahun yang lalu kita masih gagah. Tahun sebelumnya kita masih imut. Sekarang kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Apa itu artinya? Kita ini manusia yang diatur oleh keadaan. Ada zaman di mana oksigen sudah ogak masuk ke rongga dada. Ada masa buah-buahan sudah tidak mau lagi memijak rongga perut kita. Ada masa perut bumi tidak mau dipijak lagi oleh kaki kita. Saat itulah kita kembali kepada Dia yang Maha Kuasa mengatur kita. Bertemu kita di sana. Langsung tanya, hei, kenapa lu menciptakan saya? Ha? Apa nggak ada kerjaan lain? Nggak seperti itu. Kita ini makhluk ciptaan, saatnya beribadah. Saatnya kemudian menundukkan diri. Makanya di dalam Al-Quran, umat Islam itu tidak mencari Tuhan selayaknya orang-orang pagan. Mencari Tuhan yang mana yang Tuhan, yang mana enggak. Di dalam pengajaran Islam, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Disibukkan kita itu untuk beribadah. Karena kita sudah ada. Pita suara bukan dari kita. Alat deteksi rasa yang ada di lidah bukan kita yang susun. Rasa ngantuk lempiasnya dengan tidur bukan kita yang buat. Semuanya ada pada kodrat susunan yang telah disusun oleh pencipta kita. Maka tugas kita hanya bersyukur, beribadah. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb, terima kasih. Itu karena kaidah di Islam, sekali lagi saudara, di Islam itu diperintahkan kemudian la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Suka-suka Dia, makanya Dia Maha Kuasa. Kalau kuasa mungkin kayak Prabowo presiden kita, kayak gubernur kuasa terhadap wilayahnya. Tapi yang Maha Kuasa tak ada lagi di bawahnya. Maka tugas kita hanya tunduk patuh, berserah diri, ngemis semengemis-ngemisnya sama Dia, menjilat semenjilat-jilatnya sama Dia, supaya hidup kita ini baik di dunia maupun di akhirat itu selamat. Gitu Bang. Ya, terima kasih. Itu jawaban betul semuanya, karena posisi dari Bang Suma adalah hamba. Hamba tidak boleh banyak bertanya, ya. Sedangkan di dalam hadits, ya, dikatakan bahwa
menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu harus dilakukan ya. Seumur-umur 1000 tahun atau lebih belajar dan belajar. Belajar itu mengandung unsur 5. Apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang katanya punya kecerdasan harus mempunyai 5 unsur itu. Apa, siapa, bagaimana, kapan, ya, untuk belajar. Jadi pantaslah kalau kripto bertanya, hei Tuhan, kalau kamu maha berilmu, ya, kenapa membiarkan manusia ciptaanmu itu mempunyai satu kehendak bebas yang berisiko membuat dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Sedangkan kau tidak bertanggung jawab, hanya mengatakan kalau ke surga itu adalah hidayahku, kalau ke neraka itu pilihanmu. Enak aja kan begitu. Kalau yang baik dari saya, kalau yang jelek dari dirimu sendiri. Begitu, Bang. Iya. Justru itulah, saudara, Anda difasilitasi oleh Tuhan. Anda bisa berpikir kira-kira kera bisa nggak seperti Anda mencari, memahami, dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan di Islam ilmu itu seperti yang Anda gambarkan, memang betul. Di Islam itu kewajiban menuntut ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu di Islam. Makanya kaidah pertama apa? Iqra. Iqra, baca. Pencapaian tertinggi yang didapatkan oleh manusia di atas muka bumi itu karena iqra, karena membaca. Baca dengan hatimu, perasaanmu, akalmu, kulitmu. Baca dengan matamu, dengan hidungmu, dengan telingamu, dan seterusnya. Itu di Islam itu. Maka karena kita membacalah, kemudian sampai pada level apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada yang telah menciptakan kita. Loh, kenapa? Kalau Anda takut neraka, Tuhan memberikan gambaran. Ini loh, kamu takut kepada neraka? Ini, caranya ini. Kamu ingin masuk surga? Caranya ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, itu pilihannya sendiri. Barang siapa yang mau beriman, juga pilihannya sendiri. Sekarang kalau Anda ditanya, siapa yang melarang Anda menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Allah yang melarang saya. Itu mustahil. Anda sendiri yang mau. Siapa yang mengajarkan Anda untuk beriman kepada Allah? Ya saya sendiri. Berarti tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Sama seperti Anda sekarang ini. Ada nggak yang melarang Anda kemudian masuk ke dalam kamar? Kunci dari dalam. Lalu apapun yang Anda bisa lakukan dalam. Ada nggak intervensi? Tuhan yang melihat. Tuhan datang nggak menyentil Anda? Enggak. Malaikat yang ada di alam gaib menegur Anda? Enggak. Silakan Anda perlakukan apa yang Anda mau lakukan. Kehendak bebas. Sekarang kalau Anda tanya kepada monyet, nyet, ya paman, kamu pilih mana? Daftar Polwan atau daftar TNI? Monyetnya nggak bisa dia ngapa-ngapain karena tidak memiliki kehendak free will. Sekarang kalau laki-laki yang ditanya, lulus SMA, lulus S1, adek ini mau daftar TNI atau mendaftar Polri? Akalnya memilih. Dia memilih, ada potensi. Itulah manfaatnya kita dikasih akal supaya kita dibedakan dengan hewan. Kalau monyet ada nggak? Wahai monyet-monyet, berimanlah kalian, janganlah kalian minum tua. Ada nggak? Supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Ada nggak kepada monyet? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok. Yang cocok itu kita manusia. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal, apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Dijabarkan kebenaran, diberikan semua kodrat ilmu, tapi malah mencari-cari. Kenapa harus ada neraka? Saudara, kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, apa artinya hidup? Tak ada kejahatan, tak ada kebaikan. Anda tahu tidak? Kenapa orang mencapai puncak dalam kehidupannya? Karena ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, orang tidak bisa berbuat baik. Itu pasti tuh. Justru karena adanya kejahatan, maka manusia menjadi baik. Itulah adilnya Allah. Itulah adilnya pencipta langit dan bumi. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan. Karena dengan adanya kejahatan, manusia berakal mampu menempuh perjalanan hidupnya dalam poin-poin kebenaran. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi Quran itu mengungkapkan rahasia bahwa kejahatan itu dari Dia yang menyesatkan. Allah menyesatkan
mereka yang dia mau sesatkan, dia meluruskan jalan orang yang dia mau bawa ke surga. Begitu, itu Quran. Sedikit masuk Anda keliru. Sedikit masuk Anda keliru. Ya Lihat kan? silakan. Nah, gini Bang Vito. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 117. Betul? Anda keliru memahami Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran kemudian menjabarkan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin atim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Orang yang jaga lisannya untuk tidak berbohong, iblis tak berkuasa pada dirinya. Kalau pembohong, disitulah iblis bekerja. Dan iblis ini hanya mendekati orang-orang yang gemar berdusta. Makanya di dalam Islam itu, untuk menangkal iblis yang suka berbohong ini, kita diajarkan doa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku, agar iblis ini tidak mendekati aku. Itu. Sedangkan iblis hanya datang kepada pembohong. Siapa pembohong ini? Ya, penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Maka karena itulah kemudian kami umat Islam diminta untuk berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai Allah, bukankah Engkau sendiri yang menyesatkan manusia? Tanda tanya. Aku mendapati Engkau, ya, si penulis surat An-Nahl nih. Aku mendapati Engkau berkata, dan jika aku menghendaki, niscaya Engkau menyesatkan, menjadikan kami satu umat saja. Tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini penulis surat An-Nahl ini, bukan dari Allah, ya. Wahai Allah, ya. Dia bertanya kan, ini wahai Allah kan penulis daripada surat An-Nahl ini. Ada lagi? Aku mendapati Engkau berkata, dan jika aku berkata dan jika aku, yaitu Allah, menghendaki, niscaya Engkau menjadikan kami satu umat saja. Begitu Bang. Jadi sumber kejahatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terima kasih. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu sekali lagi menciptakan segala sesuatunya, termasuk kebaikan, kejahatan, semua dicipta oleh Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha kuasa. Makanya di dalam kitabnya Kristen itu jelas, ya, di dalam kitabnya Kristen 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang-orang percaya kepada dusta. Yesaya 28:15-16, Tuhan mendatangkan kemudian iblis. Yesaya 6:3-17, Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki. 1 Korintus 5:5, Tuhan mengutus iblis kepada Paulus supaya menggocok Paulus dan seterusnya. Itu kaidah, Bung. Itu kaidah. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sedangkan Al-Quran yang Anda kutip, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Orang yang tidak menggunakan akal, orang yang memang suka kepada kesesatan, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Coba, apakah pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Tidak. Apakah yang digantung di salib itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa Anda sembah? Oh, karena dia menebus dosaku. Ayo, siapa yang ngajarin Anda berkata seperti itu? Itulah yang disesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Allah memilih menyesatkan siapa yang mau disesatkan. Siapa yang mau disesatkan oleh Allah? Orang-orang yang memang memilih kesesatan. Dan Allah menghendaki memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk? Orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tidak dibalik. Tidak dibalik oleh Allah. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Jadi Allah menyesatkan yang sesat dan Allah kemudian memberi petunjuk kepada yang mau menerima petunjuk. Kamu jangan salah memahami Quran. Sabar. Kamu jangan salah. Saya ingin menyimpulkan. Pertanyaan saya kepada saudara.
Pertanyaan saya. Dan jawaban saudara inilah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang tergantung terkutuk di atas salib? Jawab. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya, atau Anda sendiri? Jawab. Abang coba sekali lagi bertanya tadi. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang digantung secara terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Anda atau Anda sendiri? Begini. Jangan begini, Pak. Jangan begini. Jangan begini. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya sebagai jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah sosok mati terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah yang mengajarkan Anda untuk menyembahnya, sosok terkutuk ini, atau Anda pilih sendiri? Silakan. Sosok terkutuk itu adalah seorang pendosa. Saya ulang pertanyaan saya, tengoklah kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u. Ini Al-Quran. Al-Quran saya semakin benar. Sekarang pertanyaan saya kan adalah jawaban daripada pertanyaanmu. Siapa yang mengajarkan Anda, sabar dulu. Siapa yang mengajarkan saudara menyembah sosok Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Anda menyembah sosok itu, atau itu pilihan Anda sendiri? Silakan. Kami tidak punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, justru berarti dengan kata lain, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk di atas tiang salib. Selesai kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqaddid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut, dan Allah membiarkan setan menjadi teman karibnya. Anda memilih. Bukankah di dalam Anda yang memilih. Di dalam ayat Quran. Anda yang memilih. Anda yang memilih. Bukan. Anda yang memilih. Sampai 3 kali saya bertanya, Anda nggak sanggup jawab. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Allah Tuhanku tidak pernah kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada sosok terkutuk. Anda sendiri yang mau. Bukan. Lalu? Baca, lalu tahu mengenai kitab Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis? Saya ulang yang keempat kalinya. Saya ulang yang keempat kalinya untuk jadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Siapa yang mengantarkan pengajaran kepada Anda untuk menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau itu pilihan Anda sendiri? Jawab. Ini yang keempat kali. Ini adalah pilihan kami orang Kristen. Menyembah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bersujud, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pilihan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan materinya. Apakah benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Ya. Bagaimana? Apakah Anda benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Macet. Ya, memang siapa yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk, siapapun, Bang Suma. Ya, bukan siapa. Ya, apakah siapapun benar Anda menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan saya. 2000 tahun. Kita di dalam 2000 tahun. Di dalam 2000 tahun. Si terkutuk ini menduduki kedudukan yang menyetarakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. 2000 tahun loh. Sedangkan yang terkutuk itu adalah fa'innaka rajim, iblis. Bahkan di dalam kitab Kejadian 3 yang terkutuk itu iblis. Yesus pun mengatakan yang terkutuk itu iblis. Betul. Sekarang Anda mengakui Anda penyembah yang terkutuk. Berarti dengan kata lain, Anda menyembah iblis. Tidak. Betul? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada saudara. Apakah Tanya apa? Pada proses penciptaan Adam, bumi, dan ular, si iblis tua, siapa yang dikutuk di antara ketiganya? Jawab. Semuanya terkutuk. Tolong dalil di mana Adam dikutuk.
Jangan begitu. Adam dikatakan jangan. Karena Tolong dia tunjukkan melanggar di mana perintah dalilnya jangan. Adam alaihissalam dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Silakan. Ya dikutuklah karena Mana dalil? jangan Mana engkau dalil? makan buahnya. Mana dalil? Jangan engkau makan buahnya. Itu dalil. Membahas Al-Quran lincah orang ini. Giliran ditanya akidahnya. Iya. Mana dalil Adam terkutuk? Ya, jangan engkau makan buahnya. Kalau Itu engkau larangan, makan itu larangan, itu larangan. Itu larangan. Iya, kutukan Yang saya itu tanya adalah- kutuk. Terkutuklah. kutukan itu berasal dari Perintahnya, larangan. perintahnya. Terkutuklah. Mana perintahnya? Terkutuklah Adam, mana? Bahkan kalau Anda lihat Terkutuklah. dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati. Sekarang mana tuduhan Anda bahwa Adam terkutuk itu mana? Dalil. Ya terkutuklah maka sekarang Kejadian pasal 4 ayat apa? Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu ya. Gak nyambung. Itu kain Tuhan Habil yang itu gak orang nyambung. yang mengutuk. Saudara itu kain Habil. Yang saya tanya Adam. Adam, mana Tuhan mengatakan kutuk kepada Adam? Ya, dia Mana? akan mati, dikutuk. Dikutuk mati. mencret sementerigu Anda ya. Jadi tidak ada itu. Yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah iblis, engkau akan berjalan dengan perutmu. Di dalam Al-Quran, fa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis. Yesus pun mengatakan terkutuklah iblis. Yang terkutuk di sini iblis, yang digantung di salib ini terkutuk. Berarti ente menyembah iblis. 2000 tahun. Makanya Yesusku berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ente ikuti? Kristus yang diutus oleh Elohim itu hanya Musia atau Mesias untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel tak. Sedangkan Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang ingin melumpuhkan semua keturunan Adam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu makhluk terkutuk yang digantung di atas salib yang engkau sembah. Jadi siapa yang menginginkan Anda untuk menyembah sosok iblis ini? Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Anda sendiri? Pilihan Anda sendiri. Kenapa? Dalam penyembahan terhadap Kristus yang terkutuk, tidak ada aturan main di dalam agama Anda. Tidak ada yang haram dalam agama Anda. Anda mau makan sapi teng, mau makan pelapon, mau makan traktor, apapun boleh. Segala sesuatu halal dalam iman kepercayaan Anda. Kenapa? Anda pengikut Kristus. Siapa Kristus ini? Bukan pengikut Kristus, karena Lalu? setiap orang adalah khalifah sebagaimana yang Bang Suma percaya. Lalu kalau bukan pengikut Karena Kristus, kita- Anda ini pengikut kita- siapa? Karena 100. kami semua adalah khalifah, ya kan? Bang Suma juga khalifah, saya juga khalifah. Allahu Saya Akbar, adalah Masya Allah. kurios. Ya, saya adalah kurios. Selesai kita Bang ya. Suma juga Selesai kurios, kita bahwa ya. seorang kripto pun tak sanggup kemudian membela dirinya penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Satu-satunya Ternyata kepercayaan di atas muka Bang bumi ini Suma itu yang tidak bisa rela menjawab menyembah pertanyaan sosok saya. terkutuk hanya agama Kristen. Anda sadar nggak itu? Muter jawaban. Saya Anda sadar bertanya nggak itu? tentang Anda sadar nggak? kemaha Yesus berkata di dalam Matius Allah, 24 nomor 24, sebab kamu Kristus bicara palsu, soal Yasua. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang menyesatkan Saya- banyak orang, akan banyak melakukan Saya mujizat. bertanya tentang free will. Anda lari-lari ke Yasua. Anda lari-lari kepada kutub. Tadi Anda ingin memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk yang adalah iblis? Apa jawaban Anda? Jawab, kalau Saya Allah itu sendiri. Maha mengetahui. Anda Kenapa menjawabnya, manusia saya itu sendiri, terkutuk? teman. Aku nggak pernah diperintah sama Allah. Itu pilihan saya sendiri, kawan. Kan begitu, Bang Suma bilang free will, kehendak. Sekarang Kehendak Anda rasakan enggak itu? Siapa yang mengantarkan Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas tiang salib?
Tuhan saya Allah atau Anda sendiri? Allah yang menyesatkan. Hai, mending Anda ke gereja, ambil rebana, joget sama pendeta. Saya mau bertanya sama Suma. Iya, silakan Bang. Pelan-pelan aja ya. Ya. Bisa. Dalam Bukhari 1161 di situ dikatakan barang siapa yang mati dari Bukhari. Bukhari ya? Iya, Bukhari, Al-Bukhari, Sahih Bukhari. 1161. Di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga sekalipun dia berzina atau mencuri. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan saya dengan ayat ini. Siap. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atani dan seterusnya ya, itu hadis kalau nggak salah ya seperti itu dalilnya. Mungkin nanti ada ustadz kita yang bisa menjelaskan. Nah, di situ dikatakan siapapun kemudian yang mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau dia berzina? Apakah kalau dia mencuri dia juga masuk? Yes, dia juga masuk surga. Dalilnya di mana? At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia nanti di hari kebangkitan. Itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa tadi. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah. Kalau dosa-dosa yang lain itu masih diampuni. Dosa berzina dan seterusnya itu masih diampuni oleh Allah. Tapi dosa menyembah selain daripada Allah itu tidak ada ampunan. Mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah itu tidak ada pengampunan baginya. Kekal di neraka. Sedangkan kalau dia memiliki dosa berzina, mencuri, itu masuk surga, masih masuk surga selama mereka ini tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ketika Anda membawa hadis tadi, itu betul. Makanya iblis itu cara kerjanya apa? Cara kerjanya ketika umat Islam ini agar bisa mencicipi kemudian dosa neraka, mereka kemudian dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi supaya mereka kemudian kekal di neraka, iblisnya mengajak kemudian anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah. Kalau orang Islam masih berzina, hanya taraf berzina, hanya taraf mencuri, mereka bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Iblis merasa gagal kalau umat Islam itu hanya berzina, hanya mencuri. Gagal iblis itu. Iblis harus bisa menjadikan umat Islam itu murtad menjadi Kristen. Karena kalau di Kristen itu sudah pasti kekal di neraka, nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal orang Kristen itu di neraka. Tapi kalau umat Islam mati, misalnya dia masuk neraka untuk dicuci dosa yang tadi, maka setelah dosanya itu bersih, dimasukkan kembali ke dalam surga. Karena dosanya tidak mensekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, itulah yang kekal di neraka. Teman-teman di bawah tetap layar ya, seperti ada gangguan. Ya, teman-teman tetap layar teman-teman ya, dipencang tetap layarnya ya. Pak Airin. Nah,
saya rasa Bang Yong segitu sudah bisa menjelaskan ya untuk pertanyaannya. Iya. Bisa dipahami ya. Saya bisa tanggapi. Ya sebentar ya, izin monitor. Kena tombak kayaknya Gurunda. Ya. Soalnya nanti kalau dilanjut sama yang lain kan itu gimana? Betul. Dikencangin teman-teman, tidak boleh ya. Ada gangguan tuh. Aduh. Wah, kena tombak Gurunda ini. Oke, moderator nanti pantau di bawah Gurunda mungkin. Siap. Teman Aladin, silakan naik Aladin. Satu slot lagi. Jangan dulu, nanti nggak ada slot buat Gurunda. Oh iya, ada naiknya. Oh tadi Iya. lagi gua slot bagus tuh. Siapa yang naik? Oh itu Pais mungkin di atas. Tinggal satu slot Bang lagi. Syarif, 2 slot untuk Oten nggak mau naik dia kalau cuma 1 slot aja. Iya bang. Ya Bang Pais mungkin dibawa dulu atau gimana? Bang Syarif di ini ya, di monitor ya, takutnya Bang Juma kan akunnya privat, nggak bisa dijambak sama moderator, harus dijambaknya sama host. Host ketiduran Bang Syarif. Ada bang, tenang bang. Oke, siapin kopinya dulu. Sebentar ya Bang Yong ya. Iya, silakan. Ya santai kan. Nggak apa-apa. Biasa main tombak Bang. Kak Via Faiz ada yang mau sampai enggak? Mungkin sementara dulu sambil udah sebelah kosong. Ibu Faiz ada yang mau sampaikan? Enggak nganter ya? Ya, Ibu Faiz 2 slot untuk Oten ya. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantau-pantau ya, Bu Temon. Mohon. Apa Yong? Nggak tahu Ada yang Bang typing di bawah yang katakan Yong kata ada tombak. Iya itu ada peringatannya ada. Iya. Ya. Kena tombak. Tapi bukan kita saya nggak mau. Oh iya. Cara begitu. Ya mungkin saudara-saudara Abang. Ya udah nggak usah curhat ke saya Bang. Saya lagi nggak menerima curhatan Iya. Bang. Aku tahu Yong orangnya diskusi santai kok tahu saya. Iya. Ini Yong ini kan teman-teman ya. Ini apa kami nih? Kami di rumah Pak Ustaz Arif. Sopan orangnya. Iya, teman aja. Tadi tuh akun barunya Gurunda Juma itu tuh baru buat lagi ya kan. Tadi baru di follow udah kena lagi. Kenapa takut atau gimana? Teman-teman Kristen jangan kerja lah ya. Ini kan diskusi santai-santai kok. Kan enak nih kayak Yong ini diskusi santai dia apa mau ya. Pakai data dalil kalau diskusi ya. Jangan main dasar usul untuk tombak gitu. Itu namanya bukti ya. Iman nggak kuat. Laga argumentasi ya. Bagaimana iman kalian paparkan dengan yang benar. Jangan cocokologi ya. Yang malah kemudian main tombak gitu, namanya nggak fair. Sabar ya teman-teman yang mungkin belum nggak lama lagi akan naik soal kita. Tak bisa lanjut. Ya, aku tadi simak yang aku udah mulai dengar ayat itu ya. Itu ayat untuk kalian itu. Jadi mensekutukan Tuhan itu ya diampuni Tuhan. Ya, kalau hal-hal lain yang masih bisa diampuni setelah sebelumnya dibersihkan dosanya. Saya aja yang mantan Oten aja paham yang ayat itu. Tapi Jadi lebih apa? ketika saya mendengar penjelasan dari Suma tadi, Nanti, di mana Suma ya membenarkan apa yang dikatakan oleh Bukhari, di mana sekalipun tidak menyekutukan Allah, ya tentu orang yang dalam Islam itu ketika dia meninggal masuk surga dengan catatan sekalipun dia berbuat dosa, apakah itu dikatakan penipu, mencuri, dan berzina. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bukhari,
di sini memiliki standar ganda. Kenapa saya katakan memiliki standar ganda? Karena dikatakan walaupun kita tidak menyekutukan Allah, ketika kita meninggal, kita akan masuk surga. Walaupun kita berbuat dosa, apakah itu kita mencuri maupun berzina. Nah, Bang Yang, dosa mencuri Bang dan Yang. dosa berzina, Bang Yang. apakah itu tidak dikatakan menyekutukan Allah? Oke, Bang Yang, gini Bang Yang, gini ya. Yang harus Abang pahami di dalam hadis itu, apa tolak ukur yang dinyatakan itu dulu. Apakah berzina dan mencuri itu adalah bagian dari mensekutukan Allah? Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Maka ada sebuah hadis menyatakan di dalam hadis Muslim nomor 33, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Itu kedudukan bagi yang tidak mensekutukan Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa di luar itu? Maka tadi Bang Zuma menyatakan, di mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 116 dan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Itu yang harus Abang pahami dulu. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah Allah tidak akan menghukum bagi orang yang berzina maupun mencuri? Maka Allah menyatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka setiap amal perbuatan orang, walaupun dia seberat zahro keburukannya, maka Allah akan memperlihatkan kepada dirinya. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun seberat zahra, maka Allah memperlihatkan kebaikannya itu juga. Itu kedudukan bagi setiap yang dinyatakan balasan dalam perbuatan. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yaitu diantaranya adalah berzina dan maupun mencuri. Udah selesai. Iya. Jadi begini, saya senang mendengar jawaban Anda. Tetapi ketika kamu menjelaskan seperti ini, saya mau katakan sama kamu, apakah mencuri atau berzina itu tidak menyekutukan Allah? Tidak, karena perbuatan seperti ini, apakah itu mencuri, apakah itu berzina, itu kan semua itu perintah dari si iblis. Oke lah kalau itu bukan perintah si iblis, tetapi apakah itu merupakan sesuatu yang ada dalam hidup kita sebagai manusia, di mana ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, bahwa kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Karena begini, dalam surah 45 atau surah Al-Jasiyah pasal Al-Jasiyah ayat 23, di situ dikatakan, maka pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan mereka? Artinya ketika kita menuruti segala hawa nafsu kita, berarti kita menyekutukan Allah dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah itu mencuri, apakah itu berzina? Saya akan jawab ya Bang ya. Ini kembali kepada pertanyaan namanya free will yang tadi ditanyakan oleh Bang Kripto. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di antara perumpamaan manusia, di mana itu? Di dalam surat Muhammad ayat 3. Zalika bi annal ladzina kafaru tabaul batil wa annal ladzina amanu tabaul haqqa mirabbihim kadzalika yadribullahu linnasi amsaluhum. Itu yang harus Abang pahami dulu. Kedudukan manusia itu sudah dibagi oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau yang sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu yang harus Abang pahami.
Ya, apakah ketika apakah ketika kamu menyatakan berzinah itu adalah menyekutukan Allah? Tidak, Bang. Berzinah itu adalah kehendak bebas terhadap manusia itu yang dinyatakan kepada Allah. Yang mana sudah diangkat tadi di dalam surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha walatas alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu telah kerjakan. Itu yang harus abang pahami. Apakah berbuat zina adalah salah satu kehendak dari Allah? Tidak, Bang. Maka Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang harus abang pahami. Nah, abang mengangkat sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka abang harus pahami dulu ayat sebelumnya, sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnakum ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tatabbi'ah walladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, dengan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apa contohnya yang mengikuti hawa nafsunya? Ketika tidak adanya perintah untuk menyembah selain Allah, maka dia termasuk mengikuti hawa nafsunya. Itu yang harus abang pahami. Ya, jadi begini, San. Memang manusia ketika diciptakan oleh Allah, maka manusia itu memiliki free will. Atau dengan kata lain kehendak bebas. Sebentar, Bang, sebentar. Abang tetapi begini, San. Apakah kehendak bebas itu? Sebentar. Abang menyatakan berbuat zina adalah salah satu bagian mensekutukan Allah. Apa dalam bagian berzina yang mengakibatkan menyekutukan Allah? Saya mau tanya dulu, Bang. Iya, yang mengakibatkan manusia itu menyekutukan Allah dengan cara berbuat zina, bahkan mencuri. Bang, abang kan perbuatan zina, bahkan perbuatan mencuri. Definisi menyekutukan Allah apa, Bang? Saya mau tanya dulu. Ini kan merupakan. Enggak, jawab dulu, Bang. Definisi ini menyekutukan kan Allah, jawab dulu. Bagian enggak, jawab dulu, Bang, pertanyaan saya. Menyekutukan Allah itu apa, Bang, definisinya? Yang menuruti hawa. Bang, jawab dulu pertanyaan saya. Abang bilang berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau tanya, definisi menyekutukan itu apa, Bang? Jawab dulu, Bang. Nah, itu jawab dulu, Bang, biar diskusinya berjalan ya. Apa bagian dari menyekutukan Allah mengenai berzina ketika kita tunduk terhadap hawa nafsu kita sendiri. Saya perlu abang menyampaikan apa definisinya. Sebutkan definisi menyekutukan. Itu saja, Bang, jawab. Kan dalam Al-Jasiyah ayat 23 sudah menjelaskan bahwa orang yang menuruti hawa nafsunya itu adalah Tuhan bagi mereka. Berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau bertanya, apa definisi menyekutukan? Jawab. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang berbuat zina dan berbuat saya gitu loh. Izin Ustaz Hasan. Ya, sorry teman-teman, di tempat saya tiba-tiba aja PLN ini kehilangan roh. Jadi sempat mati beberapa menit, rohnya kembali, ya bangkit, PLN-nya bangkit kembali. Ya, saya mendengarkan paparan saudara Ion yang tidak didasari oleh kaidah. Dia hanya akal-akalan. Yang disebut syirik itu menyembah selain daripada Allah, mempertuhankan. Berzina itu tidak ada hubungannya dengan mempertuhankan. Nafsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang di luar Islam, seperti Anda. Itu yang dimaksud. Anda mempertuhankan nafsu Anda, menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas salib. Apakah ada perintah? Tak ada. Jadi apa yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk yang terkutuk ini? Ya nafsu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi jangan Anda mencampur adukan seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Enggak. Anda hanya manusia yang mencoba untuk mengambil sedikit keuntungan dari terjemahan Al-Quran.
Jadi di Islam itu saudara, yang dimaksud syirik menyembah Tuhannya Bani Israel, menyembah juga sosok yang digantung di atas salib. Sehingga yang dimaksud syirik ini Anda, karena Anda mengakui Tuhannya Bani Israel, itu sudah betul itu. Tetapi sayangnya Anda menaikkan level iblis yang digantung di salib sebagai sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Ah, itu syirik tuh, itulah yang kekal di dalam neraka. Kalau berzina itu enggak, mencuri itu enggak ada hubungannya. Emang orang berzina itu menyembah kepada yang disinahi? Enggak. Yang dimaksud syirik itu cakupannya mempertuhankan, mengibadahi sosok di luar daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Itulah aliteng. Itu aliteng agama Anda yang menyatakan bahwa makhluk terkutuk yang ada di pohon salib itu setara dengan pencipta. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain diampuni, bahkan umat terdahulu diampuni hanya dengan mengorbankan kambing, sapi, lembu dan seterusnya. Bahkan dengan membakar kotoran sapi dosa-dosa mereka diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang pencabulan, persinahan, pencurian dan seterusnya. Itu, jadi jangan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak punya kapasitas. Lebih baik Anda menjelaskan iman Anda. Yang bagaimanakah Anda ini diarahkan sudah 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk yang adalah iblis. Mending itu Anda bahas daripada Anda masuk ke kaidah Islam. Sudah jelas-jelas tadi kami sudah menerangkan, para guru kami sudah menjelaskan di sini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dan seterusnya. Dosa diampuni seluruhnya kecuali satu, yaitu mempersekutukan. Nah, itu di Kristen. Tuhannya Yahudi Anda akui dengan sebutan Bapa, Elohim dan seterusnya. Tapi Anda melantik juga si sosok yang terkutuk ini sebagai Tuhan. Berarti Anda menduakan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi kalau kapasitas masih anak TK, janganlah mencoba untuk membahas materi-materi mahasiswa. Gitu saudara, silakan. Iya, tadi Suma mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu merupakan satu kasus yang tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana Suma mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu tidak menyekutukan Allah, tetapi dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 di situ dikatakan, pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya itulah Anda, kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika itulah seseorang menuruti hawa nafsu, nah, itulah Anda. Nafsu yang dimaksud di situ adalah orang yang memperturutkan keinginan jasadnya Allah. Apakah itu mencuri? Aduh, kapasitas Anda. Aduh, sebentar Bang. Itu merupakan bagian yang menyekutukan Allah, Zuma. Saudara, Gurunda Zuma mungkin dia diberikan contoh aja dengan simpel. Gini, Bang Yong, kami akan memberi analogi yang sederhana. Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut hawa nafsumu? Jawab. Gimana? Sekali lagi pertanyaan Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut perintah atau mengikuti hawa nafsumu? Jawab. Perintah Tuhan dan kita tunduk kepada Dia. Di mana perintahnya? Iya. Di mana perintahnya untuk menyembah Yesus? hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu. San, gini San. Gini San. Yesus. Ini San. Itu yang disebut hawa nafsu. Anda ke gereja hari Minggu, Anda mengimani pendeta pastor, itu nafsu itu, nggak ada perintahnya. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi, Anda menyembah kepada yang bernama Kristus, yaitu nafsu. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Al-Quran. Jangan Anda lari ke makanan cahayu, nggak nyambung ente. Makanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, silakan. maaf baru hadir ini. Ya. Maaf ya, dengar sih sedikit. Zuma ya sedikit. Bentar, Mas, bentar. Bang Yong, apakah Islam itu mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Maka Muslim itu mengikuti perintahnya. Di mana itu perintahnya? Di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi shalah lizikri. Maka Allah memberi perintah terhadap manusia itu. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah solat kepadaku untuk menyembahku dan mengingat dirikanlah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat kepadaku untuk mengingatku. Itu Bang perintahnya. Lanjut Gurunda. Iya, jadi Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan celah ya. Yang dimaksud syirik, menyembah, menyekutukan Allah, sama seperti dalam agama Anda itu. Gini ya semua. Ya, apalagi? berbicara hawa nafsu, ya.
itu bisa kita artikan secara positif, bisa kita artikan secara negatif. Tetapi dalam surah Al-Jasiyah itu hawa nafsu ya yang melahirkan sesuatu yang negatif. Karena kalau kita lihat dalam KBBI, hawa nafsu itu adalah dorongan atau keinginan kuat yang dimiliki manusia aja orang kayak gini. Yang bisa berdampak positif atau negatif. Nggak berfungsi otaknya, susah. Susah. Masa kita mau diajarin sama penyembah makhluk terkutuk? Nggak level deh. Saudara yang tadi Ion, Anda ini kan ada perintah tuh di dalam Bible, Lukas 16, Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Anda ke kandang kambing atau kandang babi, bacakan Bible di situ. Jangan di sini, Bang. Jangan di sini. Anda mau sok tahu di hadapan kami tentang Al-Quran, nanti yang kena dahak melengket di mata Anda. Jangan sok tahu kalau Al-Quran di hadapan kami. Mending Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku ini Bang Zuma, Bang Sarip. Semalam kena ban aku bahas tentang ya yang ada di sono di Siripi. Nanti ya Bang ya. Diskusi bang. Apa sih orang-orang ini ya? Cobalah kalau misalnya Ustadz kita UAS sedang menjelaskan tiba-tiba Anda motong di tengah. Saya bukan Ustadz tapi kan ini forum, ini komal, ini ruang. Kita lagi diskusi teman-teman. Kita lagi menjebarkan, tadi barusan ada yang kita turunkan. Naik ke sini, ya kita tahu Anda baret merah, kita hargai. Tunggulah sampai selesai. Kan ada adab juga kita kan dalam Islam itu. Jangan karena hanya ingin supaya suaranya juga tampil di tengah-tengah kita, nafsunya terlalu tinggi. Ini ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam juga yang ingin tampil sebagai narasumber loh. Tapi mereka punya adab gitu. Itu ya teman saya yang tadi ya. Nah, untuk saudara Ion, di dalam kitab Anda Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Daripada Anda ceramai kami di sini, ilmu Anda cuma KBBI dan dua kata yaitu hawa nafsu di dalam terjemahan Al-Quran. Anda ingin kemudian menjelaskan Al-Quran ke kami, lebih baik Anda ke kandang domba, kandang sapi, kandang babi, kandang anjing, bacakan Bible di situ. Itu lebih bagus. Jangan ajari kami terjemahan Al-Quran. Ya, kami nggak suka. Kalau kami sudah menjelaskan, guru-guru kami di sini sudah menyampaikan isi Quran, dengarkan. Anda tidak punya hak untuk membantah. Kenapa? Ilmu Anda nggak nyampe. Karena disiplin ilmu Al-Quran itu banyak. Tidak seperti di Bible. Apa disiplin ilmu untuk memahami Bible? Ya harus ada Roh Kudus di dalam dirimu. Itu aja. Apa bukti kalau kalian sudah punya Roh Kudus dalam tubuh kalian? Apa bukti? Hah? Sedangkan pendeta dengan pendeta lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudus yang benar? Pendeta A atau pendeta B? Nah, itu cuma halusinasi. Jadi saran saya, kalau Anda ingin bertanya di Komal Islam tentang Al-Quran, Anda dengarkan. Karena pasti kaidah ilmunya dapat. Jangan Anda membantah seakan-akan Anda lebih tahu, cuma modal KBBI. Nanti Anda kena dahak di mata. Gitu, sorry teman-teman. Jadi Anda tidak punya kapasitas. Jangankan membahas tentang Al-Quran, membahas Bible aja Anda nggak ada ilmu. Lagi bahas Al-Quran. Gitu saudara Ion. Ya, jadi yang dimaksud syirik itu adalah orang yang mempertuhankan sosok yang digantung terkutuk. Dan di sisi lain mengakui Tuhannya Yahudi juga. Nah itu yang dimaksud syirik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Maaf saya tegas, saya keras kalau orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Mending dia keras sampai berdarah-darah mempertahankan Bible-nya daripada dia sok tahu di depan kita membahas tentang terjemahan. Ingin rasanya ku sobek mulutnya orang-orang kayak gitu. Sobek, benar-benar sobek sampai kerahang di belakang. Kalau bahas Bible dia sok pintar, nggak apa-apa itu kitabnya. Tapi kalau sudah bahas Al-Quran dia seakan mau menggurui kita. Untung bukan langsung di dunia nyata. Ya, silakan sahabat yang lain. Boleh izin menaikkan lagi yang lain ya Bang Juma? Iya, silakan. Teman kita juga yang tadi yang naik, yang kita turunkan itu kalau ada yang mau disampaikan. Ya ini apa sih Dewa nambahin dikit ya. Tadi Dewa pengen ngehantem juga ya, cuma karena ada sesuatu yang dikerjain sama Dewa ya. Nah inilah si Iyong ini ya. Dia itu membaca yang namanya Al-Quran cuma separoh, mengerti cuma seperapat, tapi kalau berbicara double-nya luar biasa dia itu. Seolah mengajarkan kepada kami
Menyekutukan saja dari tadi dia tidak tahu. Bayangkan ya Iwan Pila ya. Kita gunakan akal sehat. Nabi sesat tolong ini dulu. Nabi Paulus tolong. Yang namanya menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat yang namanya di surga. Apalagi membunuh Tuhan. Pikir di situ. Menyekutukan saja tidak boleh, apalagi membantai Tuhan atau membunuh Tuhan. Coba pikir pakai otak di situ ya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu disembah, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, tapi ini Tuhan dihinakan sama mereka. Namanya itu Bang. Ya sebentar Bang Nabi ya, sebentar ya. Aduh, jadi lupa lagi. Udah, Bang Nabi silakan. Bantah pernyataan saya kalau punya ilmu. Menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat di surga. Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bukan hanya mempoligamikan Tuhan, tapi Kristen membunuh Tuhannya. Di mana tempatnya surga? Dengan cara seperti itu. Silakan bantah. Kalau ente punya ilmu. Yang saya tanya dulu, nanti kita masuk di situ kamu. Kalau saya ambil tema baru. Baik. Izin Bang Dewa mungkin gue tendang. Kalau kamu agamamu punya dalil, ayo. Kita bahas namamu yuk. Nabi sesat itu siapa, mau nggak? Ayo kita bahas, boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Tolong tunjukkan dalil di dalam Al-Quran yang membahas tentang nabi palsu atau nabi sesat. Silakan. Dalil nggak ada di dalam Quran dalil. Oke, nggak ada dalam Al-Quran. Ada nggak di dalam Bible tentang nabi palsu? Di Al-Quran nggak ada. Oke, lolos berarti. Sekarang di Bible ada nggak tentang nabi palsu? Kan bukan kayak gitu, nggak ada tertulis memang nabi palsu. Ya sabar, kita nggak boleh mengatakan palsu kalau tidak ada dalilnya, saudara. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apa yang menjadi rujukan kemudian Anda mengatakan nabi palsu? Bible atau Al-Quran?